tahu kalau saling memiliki perasaan, orang-orang pun juga tahu, tapi ya mereka tahu sama tahu kalau ya ini cukup sampai di sini dulu saja. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dengan biasanya, tapi percayalah, apa yang akan saya sampaikan selalu ada sisi positif. Dan untuk meluruskan banyak hal yang saat ini terjadi, saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan itu belum terjadi. Dan apapun yang akan terjadi adalah bagaimana kita doa dan bagaimana kita berbaik sangka kepada pemilik alam semesta ini, serta bagaimana kita berusaha untuk mewujudkannya. Karena sebaik-baiknya cara meramalkan masa depan adalah dengan menciptakan ramalan itu sendiri. Dan kali ini saya akan coba bahas permintaan kalian yang sudah di semua konten meminta saya untuk membacakan will fair. Sampai ada yang minta maaf, Om maaf nih kontennya, karena kayaknya mereka sudah tahu kalau saya ini akan baru melakukan kalau mereka meneror dari segala sisi. Dan kali ini untuk kalian semua, walaupun mungkin nggak seperti yang kalian inginkan, ini adalah apa yang terjadi berikutnya pada Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Yang pertama adalah mereka ini masih memiliki dan chemistry terkuat itu masih dimiliki sesama mereka. Jadi kalaupun saat ini ada pria-pria yang lain yang akan mendekati Willow dan wanita-wanita lain yang akan mendekati Verrell atau sebaliknya, di sini kalau saya lihat chemistry yang terkuat ini masih pada Wilona dan Verrell. Entah kenapa sepertinya mereka ini match to each other gitu loh. Nggak bisa kayak kalau dipasangin sama yang lain, entah kenapa kayak nggak pas aja. Verrell pernah mencoba, Willow juga pernah mencoba, dua-duanya nggak berakhir baik. Saat mereka bentar aja ketemu, terus semua orang berharap mereka kembali, padahal sudah dijelaskan kalau mereka sudah berpisah. Tetap permintaan ini adalah sekian ratus ribu dan mungkin juta orang, ini nggak mungkin salah. Kalau mereka ini berharap, ya kalau menurut saya masa iya ini kesalahan berjamaah. Jadi kalau boleh dibilang, chemistry di antara mereka berdua ini masih tetap yang terkuat. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, ini sesuatu yang hingga detik ini pun dan akan mendasari semua bacaan kartu saya kalau mereka ini masih akan tetap memiliki chemistry yang paling kuat satu dan yang lainnya. Nah, dan kalau ditanya masalah jodoh, ini sebenarnya tuh ada dan mereka ini cocok banget satu sama lain. Mereka ini kita lihat tumbuh bersama dari mereka dulu memulai, ya nggak memulai karir banget ya, tapi mereka sampai akhirnya sekarang ini terkenal. Dari layar kaca sampai ke layar YouTube kalian, ini kita lihat perkembangannya dan mereka berdua ini berkarya bersama. Sehingga kalau kita boleh bilang, ini bukan dua anak muda yang cuman menjual sensasi. Mereka ini dua orang anak muda yang memiliki prestasi dan mereka pun saling menyayangi satu sama lain, saling support, dan yang luar biasa adalah mereka ini saling mengagumi juga. Ini adalah satu hal yang harapannya kepada kalian semua yang masih muda menonton ini, jangan cuman ingat pacar-pacaran atau menaksir dan sebagainya. Ingat, berprestasi dulu baru kalian bisa mengungkapkan perasaan atau menerima perasaan orang pada kalian. Tapi memang akhirnya Five of Cups adalah kartu yang membuat semua orang ini malah lebih melihat ke banyak hal yang negatif dibandingkan alih-alih melihat hal yang positif. Rupanya dua hal paling utama yaitu keyakinan dan latar belakang budaya. Ini yang membuat mereka berdua ini kalau harus menjajaki hubungan menuju ke misalkan tunangan atau terus kemudian menikah, ini agak memang sulit. Dan dua hal ini memang yang jadi kalau menurut saya satu benturan terbesar yang membuat mereka berdua ini tidak bisa menjalankan apa yang mereka kemarin itu inginkan. Dan kalaupun mereka sudah berusaha, ya ternyata banyak faktor yang lain yang akan menentukan. Dan rupanya semua orang, termasuk mereka berdua pun mungkin lebih terfokus kepada 3 gelas yang tergeletak dan sudah waste itu tadi dibandingkan 2 gelas chance yang sebenarnya masih sangat ada. Kalau ditanya mereka sudah cukup dewasa, kenapa mereka nggak ya sudahlah, ambil langkah aja dan ya namanya orang tua kan cuma memilihkan jalan, kan menentukan tetap mereka. Tapi seperti kita ketahui dua anak ini tadi adalah yang merupakan tulang punggung keluarga. Dan kalau kita lihat saat ini pun mereka ini memiliki orang tua yang berpisah, orang tua kandung yang tidak bersama. Sehingga
ibu mereka, yang mana asal dari doa dan kesuksesan adalah dari ibundanya ini tadi masing-masing, maka dia tidak akan berani untuk melawan itu tadi. Jadi pasti sedikit banyak atau banyak-banyak di sini mereka berdua ini menuruti sekali apa yang diamanatkan atau diamanahkan oleh ibundanya. Dan apapun yang mereka saat ini peroleh tidak akan terjadi kalau tidak ada doa yang tulus dari seorang ibu yang selama ini menyertai. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dalam kebimbangan, dua pedang yang ada di pundak harus memilih yang mana. Akhirnya mereka memilih untuk status quo aja. Ya sudah, mereka akan akrab, mereka akan berteman, saling tahu kalau saling memiliki perasaan. Orang-orang pun juga tahu, tapi ya mereka tahu sama tahu kalau ya ini cukup sampai di sini dulu saja. Belum ada sesuatu yang mengharuskan mereka ini memaksakan sampai mereka akhirnya harus bersama. Apakah nanti saat usianya mendekati 30-an terus mereka nggak saling menemukan pasangan akan bersama? Nah, itu mungkin saja terjadi. Tapi masa kalian tega sih mendoakan dua orang ini sampai usia 30-an nggak mendapatkan pasangan? Saya pikir mereka akan tetap bisa berkawan dan berteman, bikin konten, dan mungkin juga bikin sinetron bareng nantinya dalam kondisi bahkan tidak berpacaran sekalipun. Walaupun dalam hati pun saya pengen banget mereka ini bersama. Coba kalian yang pengen bareng tulis dong komen di sini, saya mau lihat. Ini pasti banyak hal positif yang akan bisa mereka lakukan dan tularkan kepada kalian semua para Wilfer ini tadi. Dan kalaupun ini terjadi, akhirnya setiap ada pria yang mendekati Willow dan wanita yang akan mendekati Farrell di sini, bisa dipastikan kalau sampai akhir tahun ini sih pasti itu settingan. Pasti itu mungkin cuma menyenangkan ibunya atau apapun itu tadi. Tapi kalau saya lihat mereka berdua ini masih saling menyimpan hatinya satu sama lain. Walaupun di mulut mereka bilang mereka berteman, tidak ingin ya. Saya ada satu hal yang menarik saat saya lihat kontennya Natasha Wilona di Ria Ricis. Oke, di situ tuh saya baca komen kok nggak ada tulisan Farrell Bramasta ya. Apakah ini permintaan Wilona? Tapi kalau saya pikir ada satu hal yang mungkin akan ya, mungkin kalau secara natural atau secara secukupnya normal, mungkin Willow ini dikaitkan dengan Farrell nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kebablasan sehingga apapun yang dilakukan, ayo dong collab sama Farrell atau apa, ya itu sudah mengganggu. Tapi kalau saya bilang, biarkanlah mereka ini natural dan menemukan jalannya. Dan jika itu yang memang terjadi, maka selama-lamanya sebelum salah satunya ini akan memiliki pasangan yang benar-benar kuat, pasti akan kembali dan kembali lagi dijodohkan. Jadi kalau seandainya ini tadi kayak Willow nampil di Ricis, ya pasti akan banyak banget yang ngetik nama Farrell. Saya aja yang nggak ada hubungannya sama mereka berdua, di konten saya komennya itu Kak Wilfer seperti itu. Jadi ini merupakan satu kebaperan yang hakiki. Semua orang masih sangat menginginkan. Dan saya nggak tahu loh, kalau mereka semua ini berdoa, sesuatu yang saya kira gunung aja mungkin bisa dipindahkan, apalagi hati mereka berdua. Coba kalian berdoa. Siapa yang berdoa, tulis doanya di sini. Siapa tahu dikabulkan sama Tuhan dan mereka akan benar-benar bisa bersama. Dan jawaban sebenarnya ini nanti akan ada di step berikutnya. Kalau ternyata nanti akan ada sinetron yang akan mereka bareng lagi atau tidak. Kalau mereka nanti akan ada sinetron bareng, yang kalau saya yakin pasti ada dan harapannya ada ya. Ini artinya hubungan mereka ini bisa meningkat ke yang lebih serius. Tapi kalau ternyata nggak ada sinetron itu, terus cuman berharap dari kebaperan-kebaperan yang muncul saat mereka ini nanti bikin konten YouTube, saya tuh kadang-kadang merasa sayang banget, kenapa sih? Kenapa? Why? Gitu loh. Nah, jadi untuk para produser di sini silakan untuk pasangkan mereka. Semoga mereka ini bisa, kalau di layar kaca ini jadi nyata, siapa tahu di kehidupan nyata memang seperti itu, IRL, in the real life, benar-benar mereka akan bareng. Dan kalau kalian semua yang juga merasa punya hubungan yang sama, nggak akan bisa bareng tapi pengen banget bareng, coba tulis komen di sini. Siapa tahu mau hubungi saya bukakan kartu dan kalian akan bisa tahu harus melangkah kemana. Dan kalau boleh ditanya di sini, kira-kira Wilona nanti akan dengan siapa? Kalau saya pikir sih ini nggak akan dengan artis lain lah. Ini artis itu cukup dengan Farrell. No more public figure lah kalau menurut saya. Jadi dia nanti kalaupun akan berhubungan serius, mungkin akan menikah atau tidak, pasti dengan seorang pengusaha. Karena kalau dengan artis pasti akan berat, pasti akan dibalik-balikin lagi sama Farrell lagi. Jadi kalau boleh saya lihat di sini, untuk Wilona sepertinya the next-nya ini pasti dengan seorang pengusaha. Dan untuk Farrell, sayangnya nggak seberuntung Wilona, sepertinya dia akan single dan menjomblo sampai mungkin menjelang umur 30. Sebentar, bisa lebih lama. Aduh, tapi kalau seandainya memang ini terjadi ya, Farrell begitu lihat Willow ini bareng sama pria lain, sudah, kamu mungkin harus menemukan wanita yang lain. Jadi
Mungkin ini semua untuk saat ini belum bisa bersama, tetapi kita lihat nanti nextnya apa. Dan jangan bosan untuk terus kasih tahu saya kalau terjadi sesuatu, biar saya bukain kartunya. Siapa tahu kita akan menangkap tanda-tanda mikro kecil, sekecil apapun yang akan menggelinding seperti bola salju dan nanti akan menghasilkan sebuah cinta yang besar di antara mereka berdua. Who knows? Ini adalah bacaan saya, dan apapun itu jangan terlalu baper, karena ya pada akhirnya semua orang pasti akan menemukan kebahagiaan mereka dengan versi mereka sendiri. Nah, kebahagiaan kalian dengan versi kalian akan seperti apa? Silahkan kontak nomor di bawah ini. Sebelum itu, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan salam untuk keluarga kalian semua. Sampai jumpa.